Shalom, selamat pagi anak-anak hebat ibu. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Pada hari ini kita kembali belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti di bab 7, Yesus Penyembuhku. Sebelum kita belajar, mari kita semua beribadah terlebih dahulu. Anak-anak, mari kita semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa buat segala berkat dan kasih-Mu yang melimpah. Tuhan senantiasa menyertai, memberikan kami kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menyembuhkan kami dari sakit yang pernah kami alami. Kami mohon ya Tuhan, Engkau menguatkan kami dalam setiap kegiatan yang akan kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, sekarang mari anak-anak kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi Ada Orang Buta. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya jeli, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya jeli, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya jeli, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. 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 Ya, anak-anak ibu, setelah kita beribadah, mari kita lanjutkan pembelajaran kita di bab 7, Yesus Penyembuhku. Tuhan Yesus itu kita sebut juga sebagai tabib, yang artinya dokter di atas segala dokter. Kita semua pernah merasakan sakit, ya. Semua penyakit ada penyebabnya. Pada musim panas, banyak orang yang mengalami diare atau muntaber karena kekurangan air bersih. Pada musim hujan, banyak orang yang mengalami sakit kulit karena tempat tinggalnya tergenang air atau banjir. Setelah kehujanan, kamu bisa terserang flu atau batuk. Karena makan yang tidak teratur, perutmu pun bisa terasa sakit. Nah, ada orang yang sakit karena lalai menjaga kesehatan, tetapi ada juga orang yang sakit meskipun sudah melakukan pola hidup sehat. Ada orang yang memiliki sakit turunan dari orang tuanya, seperti sakit kanker, asma, HIV atau AIDS, dan lain-lainnya. Namun, ada orang yang sakit bukan karena faktor keturunan. Nah, yang paling penting adalah apa yang kita lakukan ketika kita mengalami sakit. Apakah kita bersungut-sungut, mengeluh, menyalahkan orang lain, marah-marah, atau malah sebaliknya, kita harus memohon pengasihan Tuhan agar kita dapat kesembuhan. Nah, di sini ibu akan menjelaskan bagaimana kuasa Tuhan untuk menyembuhkan setiap penyakit. Dan Yesus melihat iman. Di sini akan ibu perlihatkan sebuah video bagaimana Yesus menyembuhkan
hamba perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, Dia layak kau tolong, sebab dia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga mengangkat diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hamba-Mu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada kurang prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lain, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hamba-Ku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakan. setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya. Demikianlah Yesus menyembuhkan seorang hamba perwira. Tanpa Yesus datang melihat langsung hamba itu, karena iman perwira itu, maka hambanya pun menjadi sembuh. Dan yang kedua, di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan di Gerasa. Ibu lanjutkan. Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan di Gerasa. Ketika sampailah Yesus dan murid-muridnya di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari perkuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai.
Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras dia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Demikianlah Yesus, hanya dengan perkataan Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan di Gerasa. Kemudian ibu akan menjelaskan bagaimana Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan yang sudah menderita penyakitnya selama 12 tahun. Ada seorang perempuan yang sedang sakit pendarahan selama 12 tahun. Semua tabib atau dokter di kota itu tidak bisa menyembuhkan penyakitnya. Suatu hari, Yesus dan rombongannya sedang melewati kota itu. Perempuan itu sudah mendengar dari orang bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan segala penyakit. Perempuan itu berkata, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Kemudian perempuan itu berusaha maju menerobos kerumunan orang dan mendekati Tuhan Yesus dari belakang. Kemudian perempuan itu pun berhasil menjamah jubah atau baju Tuhan Yesus. Dan pada saat itu juga berhentilah sakit pendarahannya dan dia menjadi sembuh. Tiba-tiba Yesus berkata, "Siapa yang menjamah aku?" Karena tidak ada yang mengaku, Petrus berkata, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tuhan Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Perbuatan perempuan itu pun ketahuan, lalu dia gemetar dan tersungkur di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Berdirilah dengan selamat." Dan perempuan itu pun sangat bersuka cita karena sudah disembuhkan oleh kuasa Tuhan Yesus. Karena iman yang dimiliki oleh perempuan itu, dengan hanya menyentuh atau menjamah jubah Yesus, maka ia pun menjadi sembuh. Kemudian yang keempat, ibu akan menjelaskan bagaimana Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Di Genesaret, orang-orang berlari-lari dari seluruh daerah. Mereka mengusung orang-orang sakit dan membawanya kepada Tuhan Yesus untuk disembuhkan. Kemanapun Yesus pergi di seluruh wilayah Genesaret, orang-orang sakit memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya untuk menjamah jubahnya atau bajunya. Mereka percaya meskipun Yesus tidak melakukan apa-apa, mereka akan sembuh. Dan semua orang yang menjamah jubah Yesus pun sembuh. Oleh karena iman mereka, orang-orang di Genesaret itu pun
sembuh dari penyakit yang mereka derita. Nah, di sini akan Ibu jelaskan juga Panglima Naaman sembuh. Komik Alkitab Anak dengan judul Panglima Naaman sembuh diambil dari sumber Alkitab Perjanjian Lama di kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 19. Ada seorang pahlawan panglima tentara kerajaan Aram. Dia bernama Naaman. Suatu hari, Naaman menderita sakit kusta. Luka-luka besar muncul di tubuhnya. Istri Naaman menjadi bingung. Tetapi seorang anak perempuan Israel pelayan Naaman mempunyai rencana. Pelayan itu memberitahu bahwa ada seorang nabi di Samaria yang bisa menyembuhkan Naaman. Kemudian pergilah Naaman dan pasukannya, membawa persembahan perak, emas, dan pakaian. Nabi Elisa tidak menemui Naaman, tetapi menyuruh seorang pelayan untuk menemui Naaman. Pelayan Nabi Elisa memerintahkan agar Naaman mandi di sungai Yordan selama 7 kali agar sembuh. Tetapi Naaman menjadi marah karena Nabi Elisa tidak mau menemuinya dan mandi di sungai yang kotor. Tiba-tiba para prajurit Naaman memohon agar Panglima Naaman mau mentaati perintah Nabi Elisa. Akhirnya, Naaman pun pergi ke sungai Yordan. Di sungai Yordan, Naaman mandi selama 7 kali. Penyakit kusta yang ada di badan Naaman semuanya hilang. Naaman telah sembuh. Naaman memberikan hadiah kepada Nabi Elisa karena menyembuhkannya. Tapi Nabi Elisa menolaknya. Karena Elisa hanya pelayan, Tuhan yang menyembuhkan. Lalu Naaman dan pasukannya kembali pulang ke Aram. Ayat hafalan. Orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 17. Demikianlah penjelasan Ibu tentang Nabi Naaman sembuh karena dia menuruti Nabi Elisa. Perintah Nabi Elisa. Naaman sembuh itu karena dia menuruti Nabi Elisa yang merupakan hamba Tuhan. Nah, demikian anak-anak Ibu. Nah, bagaimana dengan anak-anak Ibu? Kalau anak-anak Ibu sakit bagaimana? Apa yang pertama kita lakukan? Iya, yang pertama kita lakukan adalah kita harus berdoa. Berdoa kepada Tuhan, memohon kesembuhan. Dan harus kita imani bahwa Tuhan adalah dokter di atas segala dokter. Demikianlah penjelasan Ibu untuk materi kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Shalom.